Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini saya akan men-sharingkan kepada Anda terkait dengan pembukuan ganda ya. Buat teman-teman yang masih melakukan, yuk apakah masih aman? Yuk simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrol soal pembukuan ganda ya, dimana karena isu ini saya masih banyak dengar ya, dan terutama kondisi perpajakan yang ada sekarang ini tambah lama tambah ketat ya. Jadi mungkin sebelum saya akan sampaikan secara detail ya terkait dengan aman atau enggaknya, saya akan sampaikan dulu kepada Anda terkait dengan update perpajakan yang ada sekarang. Jadi beberapa fakta yang kita lihat sekarang itu adalah satu, pajak itu sudah mulai tahu, sudah tahu terkait dengan harta yang kita miliki. Ya, kenapa? Karena hampir seluruh harta kita sudah terdaftar di NIK kita. Ya, jadi kita punya aset berupa saham, berupa rumah, mobil, properti gitu ya. Anda punya reksadana, tabungan, deposito, itu semuanya teman-teman sudah telanjang di mata pajak. Jadi mereka akan dengan sangat gampang mengetahui harta Anda. Paling-paling yang belum ketahuan oleh mereka adalah apa? Adalah mungkin terkait dengan Anda punya logam mulia, ya kalau Anda punya emas batangan di rumah, ataupun mungkin Anda punya uang tunai, ya yang Anda simpan di brankas. Nah, itu memang mereka nggak akan bisa lihat secara pasti. Tapi secara whole, hampir seluruh harta yang kita miliki, ya mereka sudah bisa lihat karena sudah terdaftar di NIK Anda. Ya, bahkan Anda punya token listrik juga ada NIK-nya. Anda punya rekening telepon atau Anda punya handphone juga terdaftar di NIK-nya. Jadi itu sudah sangat kelihatan. Yang kedua teman-teman, yang saya tahu juga terkait dengan rekening bank dan mutasinya, sebagian yang saya dengar kemarin bahwa pajak pun sudah bisa lihat mutasi bank Anda. Ya, karena ada beberapa orang yang sharing ke saya, dia di print out kan oleh petugas pajak rekening banknya. Jadi mutasinya kelihatan banget semuanya. Dan itu sudah kasat mata. Ya. Dan yang ketiga teman-teman, kalau Anda sering gunakan transaksi via online ya, misalnya Anda belanja di marketplace yang warna hijau atau marketplace yang warna merah, itu juga sama teman-teman. Itu sekarang juga banyak sudah kepegang ya, karena ada marketplace yang berwarna orange itu sudah kepegang dan menyampaikan omset gitu ya, atau data penjualan daripada orang yang ditarget oleh pada petugas pajak ya, dan itu sudah ketahuan. Jadi sekarang ini cukup mengerikan teman-teman ya, cukup banyak hal. Saya sekali lagi bukan menakut-nakutin Anda, tapi ini kondisi yang terjadi ya, bahwa sudah mulai banyak yang ketahuan ya. Implementasinya gimana di lapangan? Nah, saya juga belum bisa memprediksi secara pasti ya. Cuma teman-teman yang bisa saya lihat, karena saya berulang kali saya memprediksi dan terjadi. Let's say misalnya KTP ya. Saya sudah berulang kali ngomong dari dulu bahwa KTP ini akan dipegang. Ya, dan ternyata benar kan, tahun ini sudah KTP dipegang. Ya, BPN sudah kena KTP, ya, PP21 sudah kena KTP, harta sudah kena KTP. Jadi saya sudah ngomong ke sana. Nah, yang berikutnya teman-teman yang suka saya prediksi adalah apa? Bahwa kondisi di pemerintahan kita ini, ya, di pajak kita ini, sekarang banyak yang diperiksa, sementara ini kan banyaknya adalah orang, atau bukan orang ya, tapi banyaknya adalah pengusaha yang berbentuk badan usaha, PT atau CV. Ya. Kenapa kok yang banyak diperiksa adalah yang PT atau CV? Karena bagi petugas pajak, mungkin mereka kan juga punya target. Tentunya yang paling gampang diperiksa, yang paling bisa mendapatkan penghasilannya besar adalah yang PT atau CV. Ya, karena itu targetnya mereka mungkin ke sana ya. BPN-nya lah, atau PP1-nya lah, PPh-nya lah, dan sebagainya. Nah, cuma teman-teman, yang juga sekarang perlu Anda waspadai adalah di pribadi. Ya, kenapa? Karena pribadi kita ya, atau pribadi teman-teman yang nonton, banyak orang yang menyimpan hartanya, banyak orang yang mungkin karena mereka melakukan pembukuan ganda, mereka menyimpan kelebihan omsetnya, kelebihan cadangan biayanya, itu dimasukkan semua ke pribadi. Ya, masalahnya pribadi Anda, rekening banknya sudah ketahuan sama petugas pajak. Nah, ini yang harus Anda perhatikan.
Dan nextnya adalah apa? Petugas pajak yang akan ditarget adalah pribadi. Ini prediksi saya. Ya, prediksi saya seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman yang perlu Anda perhatikan. Berapa banyak sih orang pribadi, ya, terutama Anda, yang sudah menyiapkan pembukuan yang baik di perorangannya. Ya, saya yakin dan percaya tidak lebih daripada 50% orang, atau mungkin tidak lebih daripada 30% orang yang sudah siap pembukuan pribadi yang baik. Ya, rata-rata dari kita, pribadi kita itu pembukuannya nggak karuan, ya, atau nggak beres, ya. Akhirnya ketika petugas pajak menanyakan kepada Anda tidak bisa mengkonter, Anda nggak bisa menjawab, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Oke, nah kembali teman-teman dari data yang saya sampaikan tadi, begitu kita melihat bahwa kenyataannya sekarang seperti ini, nah pertanyaannya, apakah Anda masih berminat ya untuk melakukan pembukuan ganda? Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat bahwa pembukuan ganda yang saat ini masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, sebagian dari perusahaan-perusahaan itu akan mengambil kelebihan dana ya kepada rekening pribadi daripada owner, rata-rata seperti itu. Ya, nah ketika ini dilakukan teman-teman, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah ownernya yang akan disasaran oleh petugas pajak karena rekeningnya mengembang, ya. Terus misalnya ternyata mereka gini, wah Pak kalau gitu jangan pakai rekening owner deh Pak, pakai rekening karyawan aja. Nah misalnya seperti itu ya. Ternyata Anda menggunakan rekening karyawan Anda, ya, atau Anda karena nonton video ini Anda dapat inspirasi, wah rekening karyawan bisa ya, nah, misalnya ya. Nah, Anda pakai rekening karyawan Anda untuk menyimpan dana cadangan, ya. Otomatis apa teman-teman? Yang terjadi adalah apa? Ya, mungkin direksinya aman. Tapi bagaimana dengan karyawannya? Nah, ini kan tinggal tunggu waktu. Karena sekarang kondisinya adalah apa? Kondisinya pemerintah ini geraknya, pajak ini geraknya slowly, ya, but sure, ya. Mereka jelaknya lambat tapi pasti, ya. Nah, suatu saat 2-3 tahun lagi ternyata si orang tadi, anak tadi ketahuan bahwa dia punya dana yang belum dilaporkan di SPT-nya. Dan itu dia akan diperiksa. Begitu dia diperiksa, dia akan speak up. Dia akan ngomong, Bapak itu bukan dana saya, itu dana bos saya. Nah ini problem, bosnya dipegang. Ya. Dan benar-benar teman-teman, baru-baru ini juga klien-klien kami yang baru masuk ke kami nangannya barusan ya. Tapi orangnya memang sudah mau lapor benar. Kebetulan dia pernah punya harta di tabungan deposito, ketahuan teman-teman, belum dilaporkan. Dan itu sangat-sangat real. Di mata kepala saya sudah lihat dengan real, mereka dipanggil. Ya. Jadi ini juga bukan salah satu hal yang baik ketika Anda berpikir, oke, kalau gitu saya masih pakai rekening orang lain aja. Ya, orang lain dipegang. Ya. Berikutnya dipikir lagi, wah gimana ya, namanya pengusaha kan gitu ya. Cari gitu ya. Ya enggak apa-apa juga sih teman-teman. Ya. Terus ternyata Anda mikir, oh kalau gitu saya pakai cash aja Pak. Gitu ya, semua trustnya saya cashkan aja gitu ya. Boleh nggak Pak? Ya silakan. Kalau Anda siap dengan segala konsekuensinya, karena membuat transaksi cash bukan hal yang gampang juga, ya. Tapi yang Anda perlu pikirkan, ketika Anda semua tarik ke cash, misalnya pun Anda niat nih pakai brankas, ya, ada orang toh yang niat pakai brankas di rumahnya, ya. Terus Anda pakai brankas, terus ternyata adalah apa? Adalah Anda mau beli aset. Nah, pajak kan tidak perlu pusing. Mereka tidak perlu akan lihat kondisinya Anda gimana. Mereka tinggal lihat, oh waktu Anda beli aset, gimana caranya Anda beli aset? Oh, beli asetnya di bagian akhir kan. Misalnya muncul nilai 10M beli aset. Dilihat SPT-nya ada enggak? Oh, enggak ada. Ya, itu Anda akan ditangkap. Jadi maju mundur tetap kena teman-teman. Ya, ini problem buat teman-teman yang hari ini pun masih berpikir untuk melakukan pembukuan ganda. Di sini saya tidak ada endorsan dari petugas pajak atau apa ya teman-teman ya. Karena pun di sini saya sebagai perorangan ya, motivasi saya membuat video YouTube secara rutin untuk benar-benar ingin memberikan edukasi kepada teman-teman ya terkait dengan bagaimana Anda bisa menyikapi ya perpajakan Anda sendiri ya. Jadi saya benar-benar ternyuh kalau lihat teman-teman tuh yang dapat masalah perpajakan yang karena nggak tahu ya, atau karena Anda dengerin omongan orang lain yang mungkin nggak benar. Itu teman-teman harus pikirkan. Mungkin di kemudian hari Anda harus berpikir bagaimana sih caranya Anda bisa benar-benar melakukan pembukuan yang baik ya. Banyak kok cara-cara tax planning yang bisa Anda lakukan untuk bisa Anda mengamankan perpajakan Anda, tapi benar legal dan Anda nggak perlu takut kalaupun Anda diperiksa.
ya. Anyway, memang kondisi sekarang perpajakan, sebagian besar dari kita akan sering mendapatkan surat pajak, ya, karena memang kondisi dari pemerintah ada target dan sebagainya, dan akhirnya membuat mungkin sebagian besar dari Anda yang nonton hari ini akan mendapatkan surat pajak. Untuk teman-teman, untuk dapatkan surat pajak, Anda tidak perlu bingung, ya, Anda tidak perlu khawatir, Anda tapi harus tahu caranya gimana untuk bisa menangani atau membalas, ya, atau menyikapi, ya, surat SP2TK yang Anda dapatin. Untuk teman-teman, kami sudah siapkan satu pelatihan komplit bagaimana Anda bisa menangani SP2TK yang Anda terima, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya, sehingga Anda bisa meminimalkan resiko sampai diperiksa. Ya, kalaupun diperiksa, kami di dalam e-course itu kami juga akan jelaskan bagaimana langkah-langkah apa yang harus Anda persiapkan supaya ketika diperiksa pun Anda tidak mendapatkan masalah besar di dalam perpajakan. So, buat teman-teman yang pengen belajar untuk pelatihan e-course SP2TK, bagaimana meminimalkannya dan bagaimana Anda bisa memaksimalkan perpajakan yang Anda miliki di perusahaan, Anda bisa lihat link untuk e-course-nya di kolom deskripsi. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa video ini bagus, silakan Anda bisa save supaya Anda bisa tonton lagi di kemudian hari, ya. Dan bisa Anda share ke teman-teman Anda yang mungkin diperlukan untuk belajar materi soal perpajakan dari konten-konten yang saya buat, ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, ya, dan di-like, ya, video ini kalau memang Anda rasa bagus. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat tontonan yang menarik terkait dengan ilmu edukasi perpajakan, keuangan, dan bisnis di channel yang saya buat, ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman semakin sehat, semakin semangat, dan semakin berbahagia.